Hai teman-teman semua, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai perkembangan ilmu manajemen. Sebelum mengetahui mengenai perkembangan ilmu manajemen lebih dalamnya lagi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Dewi Triputri Saragi, yang kedua ada Louis Nike Ciahulu, dan yang ketiga ada Yohana Sinaga, keempat Natalia Marbun, dan yang terakhir Fadil Muhammad. Perkembangan ilmu manajemen. Ilmu manajemen mempunyai sejarah perkembangan sendiri seperti ilmu-ilmu lain. Dalam ilmu manajemen, dikenal 3 aliran pemikiran manajemen yang masing-masing berusaha membantu manajer untuk memahami dan memimpin organisasi serta mengatasi masalah-masalahnya. 3 aliran pemikiran manajemen tersebut adalah: yang pertama, aliran klasik. Aliran ini mempunyai 2 cabang, yaitu manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Lalu yang kedua ada aliran hubungan manusiawi, atau sering disebut aliran perilaku atau aliran neoklasik. Dan yang terakhir ada aliran ilmu manajemen. Selain 3 aliran tersebut, dalam bab ini akan dibicarakan pula 2 pendekatan manajemen yang berkembang akhir-akhir ini, yaitu pendekatan sistem dan pendekatan kontingensi. Kedua pendekatan ini bermaksud untuk mengintegrasikan ketiga aliran di atas. Aliran klasik. Aliran ini dipelopori oleh Robert Owen dan Charles Babbage. Tokoh ini yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan manajemen ilmiah adalah Frederick Winslow Taylor, Frank dan Lillian Gilbert, Henry Elgan, dan Harrington Emerson. Menurut Frederick W. Taylor, manajemen ilmiah adalah penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah organisasi. Frederick W. Taylor mengemukakan pokok-pokok ajarannya. Yang pertama, time study. Time study adalah penyelidikan tentang penggunaan waktu kerja dengan mempergunakan stopwatch, micromotion, kamera, dan alat ukur lainnya. Yang kedua ada differential piece rate system atau sistem upah. Demikian yang dimaksud untuk mendorong daya produktivitas yang lebih tinggi, dan Frederick W. Taylor mempergunakan sistem perpotongan dalam penghitungannya. Yang ketiga, ada functional foremanship. Inti ajarannya ini ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan kerja karyawannya. Yang terakhir ada scientific management. Ini merupakan hasil perenungan Taylor yang kemudian mengemukakan 4 tugas baru dan berat bagi manajemen atau manajer ilmiah. Yang pertama yaitu menggantikan metode rule of thumb dengan berbagai metode yang dikembangkan atas dasar ilmu pengetahuan tentang kerja yang ilmiah dan benar. Yang kedua, mengadakan seleksi, latihan-latihan, dan pengembangan para karyawan secara ilmiah agar memungkinkan para karyawan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan spesialisnya. Yang ketiga, adanya pembagian kerja dan tanggung jawab yang seimbang antara semua karyawan dan manajer. Dan yang terakhir, kerjasama yang baik antar manajemen dan tenaga kerja atau karyawan. Teori organisasi klasik. Aliran ini dikembangkan oleh Henry Fayol pada tahun 1841 sampai 1925. Ia mengadakan penyelidikan, terutama perhatiannya pada tingkat atas, yaitu pimpinan atau manajer. Penemu tipe organisasi ini atau jalur, bukunya yang terkenal adalah Administration Industrial or General. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul General and Industrial Management. Ia digelari Bapak Ilmu Administrasi. Beberapa penemuannya di bidang manajemen ialah pembagian kerja dalam suatu kegiatan perusahaan, kualitas yang harus dipunyai oleh seorang manajer dan pegawai, 14 prinsip umum manajemen dan elemen-elemen manajemen. Dalam kedua aliran, yang pertama ada aliran ilmu manajemen atau manajemen science. Ini sering disebut sebagai aliran operations research dan aliran kuantitatif atau the quantitative school. Disebut aliran kuantitatif karena aliran ini berpendapat bahwa persoalan-persoalan manajemen bisa dipecahkan dengan menggunakan teknik-teknik kuantitatif atau dengan menggunakan bantuan statistik dan matematik. Kemudian yang kedua ada aliran kuantitatif ditandai dengan berkembangnya prosedur operation research dalam menghadapi masalah organisasi. Prosedur dalam yang digunakan dimulai dari analisis masalah sampai dengan usulan kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Sejalan dengan semakin kompleksnya komputer elektronik, transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.
Teknik-teknik operation research menjadi semakin penting sebagai dasar rasional untuk pembuatan keputusan. Prosedur-prosedur operation research tersebut kemudian diformulasikan dan disebut aliran manajemen sains. Selanjutnya, pendekatan sistem. Sistem adalah keseluruhan atau kesatuan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan satu sama lain yang dengan proses tertentu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu sistem terdiri dari elemen-elemen yang berhubungan dan bergantung satu sama yang lain. Tetapi, bila berbagai elemen tersebut berinteraksi, maka akan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Dengan demikian, sistem adalah kesatuan fungsional dari komponen-komponen atau unsur-unsur atau bagi-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, yang dengan melalui suatu proses tertentu dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan setiap komponen itu sendiri dapat juga merupakan kesatuan dari komponen-komponen yang lebih kecil atau lebih biasa disebut subsistem. Sebagai suatu prinsip fundamental, pendekatan sistem adalah sangat mendasar, sehingga menurut definisi, hampir semua fenomena dapat dianalisis dan disajikan dari sudut pandang sistem. Pendekatan situasional. Pendekatan situasional atau contingency approach muncul karena ketidakpuasan atas anggapan keuniversalan dan kebutuhan untuk memasuki berbagai variabel lingkungan ke dalam teori dan praktik manajemen. Pendekatan ini dikembangkan oleh para manajer, konsultan, dan peneliti yang mencoba untuk menerapkan konsep-konsep dari berbagai aliran manajemen dalam situasi kehidupan nyata. Menurut pendekatan ini, tugas seorang manajer adalah mengidentifikasi teknik mana yang akan digunakan dalam situasi dan waktu tertentu dalam mencapai tujuan. Jadi, dalam pendekatan ini, teknik yang dianggap paling tepat untuk mengatasi masalah manajemen adalah bergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi. Demikian yang dapat kami jelaskan mengenai perkembangan ilmu manajemen. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih.